Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosi Novriani, NIM 2214201124, Universitas Kesehatan Fordekok Bukit Tinggi, Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas saraf-saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensi untuk persepsi sensoris, indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf ini berfungsi untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Nah, sistem dan jaringan saraf yang kompleks ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf terdiri dari 12 bagian. Yang pertama, olfaktori yang berfungsi untuk penciuman. Optik berfungsi untuk penglihatan. Okumulator penglihatan, otot belahan mata dan kelopak mata. Yang kelima, trigeminal. Yang keenam, abducens. 7, facial. 8, vestibulocer. Yang kesembilan, glossopharyngeal, hypoglossal, vagus, dan aksesori. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem endokrin. Kelenjar endokrin dikenal juga sebagai kelenjar penghasil hormon. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh dan memiliki peran masing-masing dalam mengatur sistem organ. Kelenjar endokrin bekerja dengan menghasilkan dan mengalirkan hormon secara langsung ke pembuluh darah. Selanjutnya, letak-letak kelenjar endokrin. Nama-nama kelenjar endokrin terdiri dari hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Sistem endokrin menghasilkan hormon kelenjar tiroid. Hormon tiroksin fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas. Insulin fungsi mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula dan darah menurun. Glukogen mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga gula darah meningkat. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Kelenjar ovarium gonad pada wanita. Hormon estrogen fungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Hormon progesteron fungsinya penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus. Hormon timoipetin dan timulin berfungsi. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Timosin berfungsi menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem reproduksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, glans, tempat keluar urin dan air mani. Yang kedua, pereskim, mengeluarkan air seni dan air mani. Yang ketiga, epidermis, pengangkut sperma dan pemantangan sperma. Yang keempat, testis, memproduksi sperma. Yang kelima, penis, saluran keluarnya air mani. Yang keenam, ball glands, memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas. Yang ketujuh, vas deferens, tempat penyimpanan spermatozoa. Yang kedelapan, sepasang kantong kemih menghasilkan cairan yang membentuk air mani. Yang kesembilan, urinari, menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang kesepuluh, uretra membentuk saluran pipa, fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Selanjutnya kita masuk ke sistem organ reproduksi wanita, terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari labia mayora atau bibir vagina, melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Yang kedua, labia minora atau bibir vagina kecil, melindungi vagina dan uretra. Yang ketiga, klitoris, memberikan kenikmatan seksual. Yang keempat, lubang vagina, jalan lahir bagian lunak yang mengalirkan lendir darah mens. Yang kelima, anus, jalan keluarnya feses. Yang keenam, uretra, mengeluarkan urin dari kantung kemih. Yang ketujuh, selaput darah, melindungi bukan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita.
Selanjutnya kita masuk ke sistem organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, colon mencampur kaim dengan enzim pada saluran cerna. Yang kedua, tuba Fallopi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang ketiga, ovari menghasilkan sel telur. Yang keempat, uretrus memberi makanan minuman sel telur yang telah dibuahi. 5. Kantung kemih menampung urin yang diproduksi ginjal. Yang keenam, vagina, saluran penghubung ke rahim. Yang ketujuh, anus untuk mengeluarkan feses. Yang ke-8, rektum, tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya kita masuk ke materi perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh. Macam-macam organ perkemihan. 1. Ginjal. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah. Selain menyaring darah, ginjal juga berfungsi 1. Mengatur dan menyaring mineral dari darah. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menyaring zat racun. Bagian-bagian ginjal. 1. Neofron, untuk mengambil darah, metabolisme, nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian ginjal. Yang pertama, neofron. Neofron adalah salah satu bagian penting pada ginjal. Yang kedua, renal corpuscle atau sel darah ginjal. Yang ketiga, renal tubulus, tubulus ginjal. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang dimulai setelah kapsul Bowman dan berakhir di saluran penggumpal. Yang ketiga, renal cortex. Yang keempat, piramida ginjal. Yang kelima, pelvis ginjal. Yang ketujuh, helium. Helium adalah lubang kecil yang terletak di bagian dalam ginjal dengan berbentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kacang. Yang kedua, ureter. Ureter adalah suatu saluran muskulur berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal dalam kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berbentuk seperti kantung dan terletak di panggul di belakang tulang kemaluan. Yang keempat, uretra. Uretra terbagi menjadi 3. Yang pertama, pars portica. Yang kedua, pars membranacea. Dan ketiga, pars cavernosa dan sponiosa. Proses pembentukan urin. 1. Penyaringan darah atau filtrasi. 2. Penyerapan kembali reabsorpsi. Yang ketiga, pengumpulan argumentasi. Selanjutnya, keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi serta dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. 1. Asam. Asam didefinisi sebagai zat yang dapat memberikan ion H+, zat lain disebut sebagai donor proton, sedangkan basa adalah zat dapat menerima ion H+, dari zat lain disebut sebagai akseptor proton. Yang kedua, basa. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Keseimbangan asam basa pada ginjal atau sistem perkemihan. Ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatile dan mengganti HCO3. Materi selanjutnya, alat pernafasan manusia. Yang pertama, rongga hidung, untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Yang kedua, faring, menyalurkan aluran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, laring, melindungi saluran-saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup serta cepat pada stimulasi mekanik. Yang keempat, trakea, mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang kelima, bronkus, melindungi paru-paru dari kemungkinan infeksi atau cedera. Yang keenam, bronkiolus, membantu distribusi udara di paru-paru. Yang ketujuh, alveolus, mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya kita masuk ke materi muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal tubuh adalah struktur yang mendukung anggota badan leher dan punggung. Gangguan pada sistem ini disebut sebagai gangguan muskuloskeletal yang bisa mempengaruhi fungsi dan ligamen otot, saraf, sendi, dan tendon serta tulang belakang.
Fungsi sistem muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan membentuk tubuh serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung. Fungsi dari darah. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan O2 karbohidrat dan metabolit, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hetaran, membawa panas tubuh dari pusat reproduksi panas atau hepar dan otot untuk distribusikan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem integumen. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup, mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya. Aksesoris yang dimaksud yaitu kuku, rambut, dan kelenjar. Berat kulit dengan 16%. Kulit, bagian-bagian kulit. Fungsi-fungsi kulit: melindungi tubuh, mengatur suhu tubuh sebagai alat ekskresi. Selanjutnya kuku. Kuku adalah bagian tubuh yang terdapat atau tubuh di ujung jari. Kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi untuk melindungi ujung jari lembut dan penuh urat saraf serta mempertinggi daya sentuh. Bagian kuku: 1. Maticus unguis, 2. Laluma, 3. Sinus unguis. Selanjutnya jaringan penyambung: 1. Sendi, 2. Ligmen, 3. Tendon. Beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem muskuloskeletal bisa menimbulkan berbagai keluhan mulai dari nyeri otot dan sendi, terasa kaku hingga sulit untuk bergerak. Ada banyak gangguan penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal, diantaranya: 1. Cedera, misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan keseleo. Kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker, osteomyelitis atau infeksi pada tulang dan jaringan sekitarnya. Bagian-bagian kepala atau kranium terdiri dari 1. Tulang kepala belakang, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang dahi, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, 2 tulang sphenoidal. Tulang wajah: 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, 1 tulang lidah, 2 tulang air mata, 2 tulang rongga mata. Tulang dada, tulang hulu, tulang badan, tajang pedang. Tulang rusuk: 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu: 2 tulang belikat, 2 tulang selangka, tulang gelang panggul, 2 tulang duduk, 2 tulang kemaluan, 2 tulang panggul. Tulang belakang: 7 ruas tulang leher. Yang ketiga, sel Merkel merupakan sel yang terletak paling dalam. Lapisan-lapisan tersebut yaitu: 1. Stratum geminifitum atau basal, lapisan basal. Yang kedua, stratum spionosum, lapisan Malpighi. Yang ketiga, stratum granulusum. Yang keempat, stratum lucidium. Sebagai indera peraba, sebagai pembentukan pigmen, penyimpanan lemak dan cairan, mengendalikan keluarnya cairan tubuh, mengatur respons imun, sebagai media penyambung tulang dan otot penggerak otot, sebagai sistemis vitamin D. Kelenjar yang pada kulit: 1. Kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar seruminosa. Struktur lapisan kulit: 1. Epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang memberikan perlindungan tahan air, menciptakan warna kulit sehingga seseorang terdiri atas lapisan epitel gapeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel squamosa berlapis dan tersusun atau sel keratinosit yang merupakan sel menghasilkan kreatin. Jenis sel terdapat pada epidermis: 1. Sel melanosit, 2. sel Langerhans, yang keempat corpus unguis, yang kelima hipodexium, yang keenam margoliber, yang ketujuh pita onychodernal. Yang selanjutnya rambut. Rambut muncul dari epidermis kulit luar, berasal dari folikel rambut yang berada jauh dari bawah dermis.
Materi selanjutnya, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Ruang jantung yang pertama, atrium kanan, menerima darah deoksigenasi darah dari atrium kanan. Yang ketiga, atrium kiri, menerima darah teroksigenasi vertikal kiri, menerima darah dari atrium kiri. Katup jantung, atrium dan vertikal terpisah oleh katup jantung, katup terbagi dua, katup kolumna dan katup jantung. Baiklah, materi selanjutnya hormatologi. Ada 4 komponen yang ada dalam tubuh darah, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Keempat komponen tersebut punya fungsi masing-masing supaya organ-organ di dalam tubuh bekerja dengan baik. Bagian bawah pilorus. Yang keempat, usus halus. Usus halus berada di antara lambung dan usus besar dan terdiri atas duodenum, usus 12 jari, usus kosong, jejunum, usus penyerapan, ileum. Yang pertama, usus duodenum melalui proses memecah makanan menjadi komponen-komponen tubuh yang dapat digunakan. Fungsi jejunum usus kosong menyalurkan makanan yang sudah dicerna dari lambung menuju usus 12 jari. Fungsi ileum usus penyerapan menyerap makanan yang menggunakan jaringan enzim yang dihasilkan oleh dinding usus adalah enterokinase, lactase, erepsin, maltase, disakarase, peptidase, sukrase, lipase. Selanjutnya, usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari ascendens, transversum, descendens, sigmoid. Yang selanjutnya, rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid. Baiklah, materi selanjutnya, sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diresap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia terdiri dari 1 organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Pencernaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Yang pertama, pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang letaknya di belakang lambung bagian bawah, menghasilkan enzim getah pankreas dan hormon insulin, juga glukagen kandungan getah pankreas. Yang kedua, hati. Letak hati atau hepar adalah di rongga perut bawah diafragma. Selanjutnya, kelenjar empedu. Kelenjar ini berfungsi menyimpan empedu yang diproduksi oleh hepar, juga mengemulsi lemak. Selanjutnya, metabolisme tubuh adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berubah proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Yang kedua, anabolisme. Organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut. Di mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah sebagai bagian sistem pencernaan. Yang kedua, kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Kerongkongan adalah jalurnya makanan dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung. Letaknya di bawah rongga dada. Lambung memiliki 3 bagian, yakni kardiak, bagian tengah, fundus. Yang terakhir, bagan proses anatologi makanan dalam sistem pencernaan. Makanan masuk melalui mulut dan mengalami proses ingesti dan mastikusi. Makanan melewati kerongkongan menuju lambung yang disebut proses deglutisi. Baiklah, sekian dari hasil materi yang saya jelaskan dan saya sampaikan dari 10 materi. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.